ada KUHP baru. Sebenarnya banyak sekali pasal krusial ya. Menyangkut umat Islam itu ada beberapa pasal juga. Itu terkait dengan soal dakwah misalnya. Iya, ya. Pengalaman yang sudah ada itu menyangkut umat Islam, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang perubahan, dan ada perubahan yang cukup besar di negeri ini terkait dengan hukum. Ada KUHP yang disahkan di awal tahun 2023, dan apa saja isinya yang akan membawa perubahan besar, dan apakah itu berbahaya bagi umat atau menjadi kebaikan bagi umat. Telah hadir di sini kita bersama kita ada Prof. Suteki. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Ada juga Bung Chandra Purnawirawan, Ketua LBH Pelita Umat. Apa kabar, Bung Chandra? Alhamdulillah. Sehat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi kita ada KUHP baru yang sudah disahkan 2023 awal tahun. 2 Januari. 2 Januari 2023. Karena mungkin tanggal 1-nya nggak mungkin karena hari libur ya. Jadi 2 Januari. Nah, ada pasal-pasal krusial apa saja, Prof, yang muncul di KUHP baru itu? Sebenarnya banyak sekali pasal krusial ya. Ya. Ada mulai persoalan ketertiban umum, kemudian persoalan kehormatan rumah tangga, misalnya soal perzinahan, soal kemudian yang menyangkut umat Islam itu ada beberapa pasal juga. Itu terkait dengan soal dakwah misalnya. Itu ada pasal 188, kemudian pasal 189, pasal 190, dan pasal 256. Apa saja itu yang agak... Nah, yang tadi beberapa kali kita sudah membahasnya itu adalah persoalan di pasal 188 itu mengenai bagaimana kita dilarang memang ya, ada setiap orang yang melakukan penyebaran, pengembangan ajaran ya, itu di muka umum itu ada komunisme, marxisme dan leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ini sebenarnya merupakan, kalau Anda sebut sebagai perubahan, ya itu perubahan. Karena sebelumnya di KUHP lama itu tidak begitu. Hanya disebut soal komunisme, marxisme, leninisme. Tapi yang sekarang justru ada atau paham lain yang bertentangan Pancasila ini yang saya kira nanti penerapannya akan tergantung dari rezim yang berkuasa. Nah, pengalaman yang sudah ada itu menyangkut umat Islam, yaitu apa? Seperti yang dikatakan oleh Hasto Kristianto itu bahwa ketika dari PDIP ketika membahas tentang RUHIP itu setuju untuk TAP MPR nomor 25 MPRS ya tahun 66 itu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan RUHIP asalkan dua paham lain itu disebutkan, yaitu radikalisme dan khilafahisme. Nah, ini jadi masalahnya di sini. Karena apa? Khilafah itu disejajarkan dengan ideologi atau dalam hal ini adalah komunisme ya, atau marxisme leninisme itu. Sementara khilafah itu bukan sebuah ideologi. Tapi khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang sama kalau dipelajari seperti demokrasi atau mungkin ada teokrasi atau mungkin dengan monarki. Itu sama. Jadi tidak tepat kalau khilafah itu ditetapkan sebagai ideologi. Nah, sebagai isme. Maka ini berbahaya bagi umat Islam. Kenapa begitu? Karena khilafah itu termasuk fikih ya, dalam ilmu fikih siasah yang itu wajib bahkan dipelajari, didakwahkan, bahkan diajarkan. Kalau sebenarnya ada nggak klausul yang memberikan ruang bahwa itu tidak apa-apa dibahas? Ketika itu dibahas, ada di ayat 6-nya, di pasal 188 itu di ayat 6 disebutkan dikecualikan kalau itu dipergunakan untuk kepentingan ilmu, untuk penelitian, itu untuk pengajaran itu tidak ada masalah. Tidak dipersoalkan. Ada pengecualiannya. Bung Chandra, ini kalau kita lihat pasal 188 ini kira-kira siapa yang disasar ini sebenarnya? Ya, yang disasar ini otomatis saya lihat umat Islam.
Kenapa umat Islam? Karena paham yang dimaksud kalau yang disasar itu komunis, rasanya komunis untuk bangkit kembali menjadi kekuatan seperti dulu, itu rasanya agak berat Ya. untuk Jauh ya. kembali. Apalagi Soviet tidak runtuh ya. Sudah runtuh. Cina sudah Cina ya, udah ke arah kiblatnya kapitalis. sudah beda lagi. Gitu. Jadi Cina tuh sekarang lebih ke ekspansi ekonomi dan bisnis sebetulnya, tidak lagi Kapitalistik sebenarnya itu ya. betul. Jadi tidak lagi seperti apa menyebarkan ideologi, sudah itu sudah hilang lah. Gitu. Sehingga tidak mungkin yang disasar itu komunis ataupun apa sosialis. Kemudian kapitalis dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena selama ini diterapkan. Sudah diterapkan di Indonesia. Jadi sejak zaman Hampir semua ekonomi kita pakai Betul. kapitalis ya. investasi, teori tentang perbankan, teori kooperasi itu kan semuanya berasal dari kapitalisme. Jadi rasanya tidak mungkin menyasar yang kapitalis. Yang ketiga ini adalah sisa ya Islam lah saya lihatnya yang jadi sasar. Itu bisa kita lihat misalnya banyak upaya program regulasi apapun itu yang menyasar berkaitan dengan Islam, misalnya dari mulai simbol. Dari mulai simbol itu tidak boleh ada yang berjenggot atau yang sontok, Celana cingkrang gitu. celana misalkan. cingkrang, ya, bahkan simbol-simbol Islam, bendera Cadar. ya, cadar, Bendera apalagi ya. bendera. Maka di KPK itu ada disebut dengan kelompok Taliban. gitu loh. Itu kan sudah betul-betul menyasar ke situ. Itu dari sisi simbol, belum dalam konteks ajaran. Ajaran berarti kan lebih seperti tadi sistem pemerintahan gitu ya. Dulu saja tentang syariah aja itu ditakuti dulu, tapi saat ini kata syariah sudah tidak jadi praktek. Oleh karena itu saya kira perlu adanya edukasi atau dakwah supaya kata khilafah yang dimonsterisasi. Sebetulnya kata khilafah ini tidak ada persoalan sebelum-sebelumnya. Baru kali ini aja dimonsterisasi dan segala macam. Dan saya kira ini harus segera kembali dijelaskan. Iya Prof, itu kalau kita lihat dari perspektif hukum, ada nggak yang bisa melindungi umat Islam untuk ajaran-ajarannya supaya tidak dipersoalkan seperti itu atau dikriminalisasi? Ya sebenarnya kita punya ya Majelis Ulama Indonesia. Ini meskipun ya statement dari Majelis Ulama itu sudah ada bahwa khilafah itu ajaran Islam, tetapi mindset penguasa itu yang jadi masalah. Walaupun di konstitusi sebenarnya dalam konteks kalau ajaran Islam maupun penganutnya itu kan sebenarnya dilindungi ya. Sudah jelas di pasal 29 memang kita berhak untuk menjalankan syariat kan, pemeluknya itu berhak untuk menjalankan syariat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu sudah dijamin bahkan di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM kita juga jamin untuk menjalankan agama itu sesuai dengan agama dan keyakinan itu tidak ada masalah. Cuma dalam praktek itu kan kemudian bingkai soal misalnya dianggap bahwa ini akan mengancam ideologi misalnya, mengancam ideologi Pancasila pastinya di situ ya. Wah ini itu pasti akan ada upaya secara struktur dan juga masif untuk menghalangi eksistensi Pancasila itu. Sementara kan sebenarnya umat Islam sendiri ya secara umum maksudnya ya, itu tidak mempersoalkan Pancasila karena itu kan dipakai untuk penyelenggaraan negara dalam arti secara umum ya. Cuma kalau kita bicara tentang hukum yang tepat seperti apa, tentu kita kan sebagai umat Islam mesti meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Kan itu. Kalau dari segi tadi perspektif pelaksanaannya misalnya, itu apakah dalam hukum itu masih dibolehkan membuat terminologi bahasa yang istilahnya dengan paham lain yang tidak tertulis jelas itu apakah memang bisa dipidana begitu? Ya, karena itu nanti kan penafsirannya atau paham lain paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa. Tadi yang saya ajukan kan dua, radikalisme dan khilafahisme. Cuma dua itu yang muncul. Yang lain tidak muncul. Padahal kalau kita ngomong secara lugas itu ya, kapitalisme, liberalisme kapitalisme itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Betul kan? Itu jelas bertentangan. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya tidak? Nah, maka saya katakan Pancasila itu sebenarnya kan not found. Ada tetapi tidak bisa kita temukan dalam praktek kan. Lebih pada penafsiran rejim ya? Ya, lebih pada penafsiran rejim. Jadi sebenarnya saya katakan rezim itu bisa melakukan yang disebut dengan policy of non-enforcement of law, yaitu kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Karena apa? Ketika hukum itu ditegakkan, justru menghadirkan ketidakadilan, justru menimbulkan penindasan, justru merepresi
umat yang sebenarnya berhak untuk mendakwahkan syariatnya. Itu kan berarti jadi masalah besar. Maka paham lain itu harus juga dipahami, mestinya dikembalikan saja ya sebatas dengan komunisme dan Marxisme-Leninisme itu, karena memang itu bukti yang sudah ada, dan kita di Indonesia memang dua paham itu yang sempat memporak-porandakan juga kita di Indonesia. Yang sempat punya track record. Ya, track recordnya jelas ya, seterusnya. pemberontakan itu. Ya, Bang Chandra, kalau kita lihat banyak nggak aktivis-aktivis yang jadi korban akibat paham penafsiran rejim yang menggunakan pasal-pasal karet ataupun ketidakjelasan akan terminologi hukum itu? Ya, jadi salah satu korbannya tadi HTI misalnya, FPI. Kalau organisasi ya. Itu organisasi. Tapi kalau individu sejauh yang saya lihat itu tidak ada. Tidak ada. Hanya saja mungkin dituduh radikal itu. Radikal lah ya. Kalau radikal ya. Kalau ya contohnya saya gitulah ya. Itu kan soalnya itu sangat kental itu. Gitu ya. Iya. Dan itu tidak ke aspek pidananya, tetapi ke administratif. Kepegawaian kan itu, Mas. Jadi persoalan di ASN atau di mana itu yang ditekan. Ya, betul. Tapi persoalannya memang di rejim itu ya, posisi menafsirkan betul, itu. Rejim menafsirkan. Kalau kita ikuti Prof, itu dari catatan dari rejim ke rejim sejak Indonesia merdeka atau sebelum bahkan sejak itu, apakah memang istilahnya itu anti-Islamnya atau permusuhan terhadap Islam atau ajaran-ajaran itu memang begitu keras? Sepanjang ini rezim itu kan tidak pernah mau dijuluki anti-Islam. Kan tidak ada, sampai Pak Mahfud MD itu menyatakan, oh mana ada kita ini anti-Islam. Tidak, silakan. Tapi begitu kita bicara tentang Islam kafah, itu baru masalah. Begitu masuk ke politik, baru masalah. Kan itu. Sebenarnya kalau hanya soal ibadah, mahdoh atau apa itu, ambok sampai sholat maghrib 10 rakaat pun mungkin kita dibiarkan. Nggak syariat maksud saya. Itu salah itu. Ya, salah. Maksud saya sampai segitu pun tidak ada masalah. Tapi begitu sudah menyentuh politik, ya itu kemudian dipersoalkan. Karena kita bicara tentang sistem pemerintahan itu berarti kan bicara tentang sistem politik. Nah, saya sempat itu menulis satu artikel yang dikeluarkan di jurnal Islam itu. Saya akan menulis tentang transformasi pemerintahan demokrasi ke sistem pemerintahan Islam. Dari situ saya kemudian dijuluki sebagai dosen terradikal di Undip. Tulisan itu. Tulisan saja itu? Tulisan artikel ilmiah maksudnya itu. Jadi tidak itu kalau terkait dengan pasal yang 188 itu, efeknya seperti apa kalau dengan tulisan saja itu? Masih kena lagi enggak atau? Nah, ketika itu disampaikan dalam rangka tadi melakukan kajian ya? Kajian itu tidak ada masalah. Semestinya tidak boleh dipersoalkan. Betul, penelitian, kajian, kemudian kuliah atau apa itu tidak ada masalah. Karena itu kembali ke ayat 6-nya tadi, bahwa itu dikecualikan untuk kepentingan yang 188 ayat 6-nya ya. 188 ayat 6. Kalau dalam konteks kajian tidak ada masalah, dalam konteks keilmuan sebenarnya tidak boleh dipersoalkan. Terus apa yang menjadi persoalan rejim ketika dia ingin mempersoalkan? Ketakutan, karena kan namanya ide gagasan yang ditulis. Termasuk itu ya, sampai ke kampus-kampus. Iya, itu kan dibaca orang. Karena persoalan pikiran itu kan jadi masalah tersendiri. Bagi jadi, apa istilahnya itu, paranoid ya. Bagi orang yang paranoid, tulisan, ucapan atau apapun itu bisa mengancam gitu loh. Jadi sebenarnya tidak konsisten dengan yang tadi. Tidak konsisten dengan dikecualikan itu tadi. Kalau coba misalnya kita lihat khalakoh atau istilahnya apa ya, pengajian khusus di kampus-kampus itu kan sekarang udah mulai tidak dibiarkan, maksudnya tidak ada, kecil. Karena apa? Di tengah raya akan membicarakan persoalan yang sifatnya politis. Kan gitu masalahnya. Jadi nggak fair gitu loh. Di kampus pun itu dibahas jadi masalah. Padahal harusnya kajian ya. Nah iya, kajian kan sebenarnya itu. Tapi ketika itu muncul dan terdeteksi oleh misalnya di Undip kan ada tim baru namanya, tim pemantau radikalisme Undip, universitas itu. Nah itu akan terendus gitu, wow itu sudah kelompok yang radikal, kelompok pasti statementnya ke sana. Kalau ada pegawai atau mahasiswa nanti ke situ pasti ancamannya apa? Ya mungkin ada skors, mungkin ada ini. Kalau pegawai biasa mendapat peringatan, dapat sanksi disiplin gitu Mas. Oh itu faktanya ada. Tapi kan kalau kita lihat ada pernyataan dari Buya Hamka ya, atau Muhammad Nasir yang mengatakan bahwa kalau Islam ibadah dibiarkan, itu dari zaman Belanda begitu juga. Kalau Islam Islam ekonomi diawasi, kalau Islam politik baru dicabut sampai akar-akarnya.
Bung Chandra, kalau kita lihat kasus-kasus yang muncul atau pembelaan yang bisa dilakukan terhadap para aktivis itu pasal apa sih yang bisa sering terkena kepada mereka? Sebetulnya itu lebih banyak ke ITE sebetulnya. Ya, ITE. Tapi oleh karena itu saya kira ini saya mendorong atau menyeru para akademisi, praktisi, hakim atau jaksa ya, sudah sepatutnya pasal 188 ini kemudian diganti, diubah. Karena ini telah membohongi atau telah bertentangan dengan teori-teori hukum yang diajarkan. Teori-teori hukum yang Apa itu kira-kira? Ya, ngaret itu tadi. Ngaret ya? Iya. Tidak pasti. Tidak pasti. Ketidakpastian namanya. Sementara hukum pidana itu kan les stricta, dia rigid. Tidak boleh ada yang kalau perbuatannya A ya harus A ditulis. Gitu. Nah, ini atau satu lagi teori asas berkaitan dengan asas legalitas. Jadi misalnya begini, apakah buang kentut ngupil itu pidana apa tidak? Kalau ada yang mengaturnya, misalnya pasal 1 barang siapa yang ngupil depan umum, maka dia dipidana. Maka dia jadi pidana. Ya. Selama tidak ditulis, dia tidak jadi pidana. Ya. Nah, pasal 188 ini dia menyimpangi Asas kepastian hukum hukum dan legalitas. Gitu loh. Sehingga saya kira ini akademisi, hakim, praktisi sudah saatnya kemudian berbicara bahwa ini pasal yang kemudian bertentangan dengan konsep yang selama ini kita pelajari. Konsep hukum itu sendiri ya? Iya, yang tadi ada Terus asas-asas. kalau kalian begitu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, baik dari para ahli maupun aktivis untuk bisa memberi... Sebenarnya kalau nanti ada prinsipal atau apa kan bisa melakukan permohonan judicial review JR kepada Mahkamah Konstitusi. Dia kan belum sah berlaku, bisa dilakukan. Ya nanti tunggu. Ya, tunggu nanti kalau sudah diberlakukan. Berarti tunggu 26 26 Januari. Ya, tanggal 2 Januari 2026. Ya, 2 Januari 2026 itu sudah diberlakukan. Kalau sekarang ya nggak bisa karena belum diberlakukan toh. Nggak mungkin di GR karena memang belum berlaku. Ya. Walaupun sudah diundangkan. Kan sudah diundangkan tapi kan belum diberlakukan. Belum diberlakukan. Ya. Baik. Mungkin kalau dari segi aktivis dan seterusnya terkait dengan kan kalau JR-nya itu, kalau langkah yang lain apa kira-kira Prof? Yang bisa dilakukan untuk sebenarnya tadi saya katakan sebenarnya ini kan kuncinya pada penguasa, pada penguasa dan nanti lebih praktis lagi pada hakim, kan itu hakimnya kalau hakim progresif, ya apalagi sudah tersibghoh ya, tercelup oleh nilai-nilai Islam dengan baik, gitu ya, saya kira akan bisa jadi membebaskan karena itu kan itu dikatakan sebagai hak dari warga negara seorang muslim untuk mendakwahkan dan seterusnya itu. Nah, penafsiran, menyebarkan, mengembangkan itu kan nanti di hakim. Kan begitu. Karena tafsir itu. Iya, kalau menyebarkan kan namanya dakwah ya mesti mengembangkan dan menyebarkan. Kan begitu. Tapi yang penting mestinya begitu, tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan, kan itu yang penting, sehingga menimbulkan tadi ada kerusuhan, ada kekacauan, ada keonaran, ini kan ke arah ke sana. Jadi mestinya mikirnya sampai di situ, maka mestinya ada hakim-hakim ya, tapi juga terkait lawyer juga, bagaimana adu pendapat dengan jaksa kan, ini nanti kan namanya pidana, bagaimana adu pendapat dengan jaksa, memberikan argumentasi yang jelas gitu ya, kalau perlu tarik ke aspek filosofisnya juga, ke religinya juga, sehingga jaksa juga paham. Nah, persoalan lagi kan itu yang sering melapor-laporkan itu. Nah, itu juga ini maka pendidikan ke rakyat juga kita harus terus, siapa tahu nanti umat Islam, karena rata-rata yang melaporkan umat Islam sendiri kan. Ya, itu yang tadi pemikiran, kesadaran mereka harus kita tumbuhkan terus. Iya, kalau kita lihat ini Bung Chandra, coba kita lihat ya, di posisi 188 itu termasuk tindak pidana ringan, tindak pidana sedang atau berat itu? Berat itu. Berat ya? Ancamannya kan sudah 6 tahun itu. 6 tahun? Sudah di atas 5 itu sudah berat. Itu berarti bisa langsung ditahan sama... Iya, karena bukan delik aduan itu. Bukan delik aduan ya bukan. posisinya. Tapi saya kira harus ada yang masuk dakwah nih ke Polri, ya. Karena yang
menafsirkan pertama nanti Polri. Polri. Oh iya, karena memenangkan atau tidak itu kan dia ya posisi di awal itu ya. Iya, menafsirkan bahwa nanti cukup bukti atau tidak itu kan Polri. Dia kan ke jaksa itu kan dari Polri dulu ya. Betul. Polisi. Ya. Nah, beratnya kan begitu dia menafsirkan itu dia terkategori itu langsung bisa ditahan posisinya karena Ya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi itu kan lagi-lagi soal penafsiran ada objektif dan subjektif ya Mas. Kalau objektifnya jelas karena itu di atas 5 tahun bisa ditahan. itu bisa. Tapi nanti subjektivitas dari TNI dari Polri juga. Tapi kalau lihat catatan sejarah atau data-data itu, apakah kebiasaannya kalau aktivis kasus-kasus begitu dia langsung ditahan atau dibiarkan kira-kira? Nanti ke depan itu Polri tentu tidak mau disalahkan. Polri akan buang badan ke siapa? Buang badannya ke ahli. Ahli agama sama Ya. itu nanti buang badannya ke situ sama ahli bahasa. Jadi nanti Polri ketika dia menangkap, saya sudah sesuai kok prosedurnya. ahli ini. Berarti alat bukti sudah terpenuhi kan? Karena keterangan ahli. Iya. Jadi buang badannya di situ. Nah, kalau buat masyarakat kira-kira pasaran apa Prof kira-kira untuk terhadap persoalan kasus pasal 188? Terutama untuk para ulama itu yang sering ngomong lah. Ya, para ulama harus hati-hati lah ya. Apalagi yang dikaitkan dengan pasal 189-nya itu kan terkait dengan peniadaan dan penggantian Pancasila. Ya, 189 190 itu kan terkait dengan ideologinya. Harus meyakinkan betul ya, karena ini kan biasanya ada laporan-laporan ya ke sana. Jadi dalam satu komunitas itu ada ndak? Ini makanya perlu juga kita punya sifat intelijen ya Mas. Kalau dalam satu forum kita bahas begitu, ada ndak nih orang asing? Itu perlu loh Mas. Ada orang asing, apalagi intel, apalagi macam-macam. Apalagi memang datang pengen dengar untuk melaporkan itu. Ya makanya itu kemudian untuk dilaporkan macam-macam itu kan jadi masalah. Karena yang dimaksud di muka umum ternyata kan begitu. Jadi ini aja sudah termasuk muka umum. Jadi kita harus hati-hati di situ, para ulama pun harus hati-hati, yakinkan betul bahwa kalau misalnya harus menghindari satu kata itu ya jangan menggunakan kata itu. Jadi lebih baik ya lurus-lurus saja bahwa syariat Islam begini, kekhalifahan begini, kewajibannya begini, macam-macam itu bisa dipakai sebagai alasan untuk bahwa ini adalah sebagai kajian keilmuan. Ini adalah dakwah dan merupakan kewajiban dari umat Islam. Kan begitu. Yang penting kami tidak menggunakan pemaksaan dan tidak menggunakan kekerasan. Nah itu kata-kata itu harus dipahami terus terang oleh masyarakat, dan saya berharap juga masyarakat jangan suka sedikit-sedikit lapor. Nah ya jangan suka sedikit-sedikit lapor, karena itu adalah umat Islam dan yang satu yang lainnya adalah sebagai saudara, dan kita tidak boleh menista, tidak boleh menindas atau berlaku tidak adil pada umat Islam sebagai saudara sendiri. Baik, Bung Chandra mungkin ada yang disampaikan? Ya, untuk para ustadz tidak perlu takut, sampaikannya dakwah padanya. Tinggal merujuk saja bahwa ini adalah perintah Allah, ini ayatnya, ini dalilnya, ini pendapatnya. Ya. Jadi jangan nambah-nambah. Kalau tambah ketakutan yang luar biasa. Kan? Jadi intinya kalaulah ada undang-undang baru yang disahkan ini jadi KUHP, kan kalau disebutkan di pasal 623 ya itu disebutkan bahwa undang-undang ini disebut KUHP. KUHP, betul. Gitu. Dan di 624-nya masa berlakunya. Ya, berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Jadi kalaulah ada undang-undang yang seperti itu dan pasal tadi seperti itu 188, tentu tidak boleh menjadi ketakutan kita, tapi menjadi kewaspadaan kita dan perlu strategi. Nah, strategi dakwah itu juga. Dan bagi para pihak-pihak yang bisa melakukan GR atau pihak terkait, mungkin nanti siapkan diri untuk melakukan GR supaya kepastian hukumnya ada, dan asas tadi ya, asas hukum yang dilanggar, ketidakpastian tadi atau bahkan terjadi pasal karet itu bisa dihindari. Ya, betul. Baik para pemirsa Bincang Perubahan channel dimanapun berada, inilah bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Hadir Prof. Suteki juga Bang Chandra Purna Irawan, dan kita akan hadir kembali dengan berbincang-bincang tentang perubahan, tentu dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Prof. Suteki, Bang Chandra. Sama-sama. Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.